Anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan 2 menjaring aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 di Balai Kampung Sumber Katon Kecamatan Seputi Surabaya, Rabu 26 Februari 2025. Adapun anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 sebanyak 10 orang. Mereka adalah IKD Asiana Firi PDIP, Baroji Demokrat, Agus Triyono PKS, Dedi Desaputra dan Kasih dari Partai Gerindra, Husnul Huda, Yuliana, Oktavia Aspriani Golkar, Ricky Hendra Saputra, dan Mary Andriani dari Partai PKB. Hadir dalam kegiatan reses Camat Seputi Surabaya, Periansyah, Kepala Kampung Sumber Katon Ade Suryaman, perwakilan Kapolsek, dan Ramil, serta unsur muspika lainnya. Hadir juga sebagai peserta reses adalah aparatur Kampung Sumber Katon, Kadus, RT, Linmas, KWT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan ormas. Reses diawali dengan melantunkan doa serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu sambutan Kepala Kampung Sumber Katon Ade Suryaman dilanjutkan sambutan Camat Seputi Surabaya Periansyah. Reses tahap 2 masa sidang 2 tahun 2025 ini dibuka oleh anggota DPRD Lampung Tengah Dedi Desaputra sekaligus menjadi koordinator reses. Saya hormati Bapak Camat Seputi Surabaya beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Kapolsek Seputi Surabaya atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Dan Ramil Seputi Surabaya atau yang mewakili, dan yang tidak kalah pentingnya selaku tuan rumah Bapak Kepala Kampung Sumber Katon beserta KAUR dan seluruh perangkat kampungnya. Yang saya hormati Bapak dari BKKBN Kecamatan Seputi Surabaya. Yang saya hormati teman-teman dari Ansor, dari Muhammadiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu warga Sumber Katon dari Dusun 1 sampai Dusun 7 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya mohon maaf, dan seluruh hadirin undangan yang ada di sini. Terima kasih Pak, Ibu. Pada hari ini kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 2 melakukan reses atau jaring aspirasi masyarakat pada masa sidang 2 di tahun 2025 ini, yang mana kami semenjak dilantik di bulan Agustus 2024 baru melakukan 2 kali reses. Yang pertama di bulan 11 di tahun 2024, dan di tahun 2025 ini pada hari ini tanggal 26 Februari ini reses yang pertama di tahun ini, dan pada masa sidang yang kedua kami tempatkan di Desa Sumber Katon. 2024 yang lalu Pak, tahun politik, pileg, ya pilkada, kita lupakan DPR wis dadi, ya iki sing enek nang ngarep iki wong 10. Bupatine wis dadi, gubernurnya wis dadi, ya wis dilantik juga, presiden wis dadi. Hilangkan, lupakan. Kami anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 2 mewakili seluruh masyarakat Lampung Tengah. Kalau pada khususnya saya dan Pak Ika di Asiana Firi mewakili Seputi Surabaya, Pak Riki, Bu Minabung, Kasih, Bu Yuliana, dan Pak Huda mewakili kecamatannya masing-masing. Tapi setelah jadi kami mewakili Dapil 2 untuk dapil, kalau reses dan sebagainya. Tapi pada umumnya kami 50 anggota DPRD Lampung Tengah mewakili, satu orang mewakili 30.000 jiwa, karena penduduk Lampung Tengah 1,5 juta, kami 50 anggota yang mewakili di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jadi hilangkan pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya sudah selesai, tutup buku, nggak ada lagi.
kita bicara ke depan untuk membangun desa kita, membangun kecamatan kita, membangun Lampung Tengah, dan membangun Provinsi Lampung ini. Kita bersama-sama, bareng-bareng. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu, sampaikan kepada kami. Nanti akan kami bawa ke DPRD Kabupaten Lampung Tengah, kami paripurnakan dan kami sampaikan ke kepala daerah untuk dapat dilaksanakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, disesuaikan dengan anggaran yang telah ditentukan dan anggaran yang ada sesuai dengan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah kepala daerah terpilih kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat disampaikan melalui perangkat kampung, disampaikan melalui kepala kampung, dan dimusnembangkan di tingkat kecamatan, dikomandoi oleh Pak Camat, itu di tingkat kecamatan. Dan kalau reses, kami langsung kami bawa ke tingkat kabupaten. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sumber Karton ini gerbang seputih Surabaya. Akan tetapi saya memang lama jadi konsultan pemberdayaan dan konsultan teknik desa Sumber Karton ini. Ada 2 tahun ya Pak ya. Setelah itu nggak jadi konsultan lagi karena jadi DPR. Saya tahu karakteristik topografi desa Sumber Karton ini. Gerbang seperti Surabaya, akan tetapi pembangunannya minim sekali. Paling gak juga DPR begini. Lek gibi loro enek loro DPR. Jadi bangun terus. Jadi kita lupa Pak, sengaja kami reses di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu nanti dapat terakomodir, dan juga kita akan sampaikan supaya Sumber Karton ini juga pembangunannya juga bisa ada keseimbangan antara dana desa, dana dari pemerintah daerah, dan dari pusat. Nanti bisa diadakan keseimbangan selarasan. Karena desa Sumber Karton ini kalau boleh jujur, mungkin jalan aspalnya yang jalan desa nggak nyampe 10 kilo ya Pak. 5 kilo we gak enak Pak ya. 7 dusun gue paling cuma ada 200 meter jalan aspal ya Pak. Jalannya hotmik ya. Nggak jalan ke Pak Kadek ya. Paling nggak ngomongin Pak Kadek. Nanti disampaikan oleh beliau juga. Jadi harapan saya bapak-bapak, ibu-ibu ke depan mungkin yang muda-muda juga lebih selektif dan lebih memahami juga apa artinya kepentingan kita untuk pemilu, pilkada, pilpres dan sebagainya. Jangan ego, kita mementingkan kepentingan umum, terutama untuk kepentingan masyarakat kita. Jangan ego, oh kita orang Sumber Karton seperti Surabaya, basing aku wae lah, wong sing kon diwae tak pilih. Akhirnya kita mau menyampaikan aspirasi kita nggak ada tempat, atau terbengkalailah desa kita, kecamatan kita, yang dirugikan kita juga. Ke depan Bapak Ibu, saya selaku pembuka acara ini, nanti kita interaktif. 7 dusun ini nanti perwakilannya setiap dusun satu-satu, atau nanti kalau sudah cukup ya nggak masalah, tapi kalau lebih nanti disampaikan lagi. Nanti kita buat 2 session, kita sampaikan aspirasi kita yang ada di Sumber Karton ini dengan tertib, dengan baik. Kita nanti komunikasi interaktif. Mungkin itu membuka yang dapat saya sampaikan. Apabila
Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari mewakili pemerintahan kampung dan juga secara umum mungkin bisa disampaikan, mohon izin untuk semua yang hadir, terkhusus semua anggota dewan yang kami banggakan. Yang pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Kehadiran jenengan adalah impian. Kehadiran jenengan adalah impian dari kami. Kami sudah banyak berharap, seperti yang disampaikan beliau Bapak Edi tadi, pemilu sudah berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pilkada, pileg, pilgub dan juga pilpres. Pada hari ini kebanggaan bagi kami, mudah-mudahan ini menjadi ajang persatuan dan kesatuan untuk kita semuanya dari berbagai lapisan masyarakat. Yang ingin saya sampaikan, yang pertama, mengetahui keadaan di kampung kami seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, banyak hal anggaran yang memang tidak bisa menghandle karena anggaran dana desa begitu banyak item yang harus diselesaikan dari semua jenis kegiatan, sehingga banyak hal yang masih belum bisa tercover. Poin yang pertama terkait dengan program ketahanan pangan. Alhamdulillah di sini juga saya sebagai petani. Jadi ketahanan pangan adalah kunci suksesnya pemerintahan. Harapan besar dari beliau-beliau yang hadir, mari merapatkan barisan dengan ketahanan pangan. Kami selaku petani yang pertama berharap terkait dengan pola tanam kami lahan kering, kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Mengingat di sini hobinya atau mungkin sudah kebiasaannya ini singkong. Harapan besar baik kestabilan harga, kestabilan keamanan bisa berlangsung. Adapun harapan besar terkait dengan ketahanan pangan padi jagung, berharap dari dinas terkait agar nantinya bisa memanjakan masyarakat. Kenapa sampaikan memanjakan masyarakat? Berharap padi gogo, padi sawah ini butuh perhatian kita semua. Terkait dari padi sawah, berharap agar pemerintah campur tangan terkait dengan pembibitan. Pembibitan mengingat dengan minimnya anggaran untuk beli bibit, tolong bisa dibantu bibit agar nanti paritasnya paritas yang bagus sehingga petani bisa panen yang bagus. Tepat waktu ben nanti nggak merugi. Yang selama ini kadang bibit ini nggak sesuai dengan alokasi karena mungkin bibit tanah yang ada di Jawa mesti nggak sama dengan tanah yang di sini, sehingga ditanam di sini banyak yang gagal panen. Maka itu terlanjut dengan bibit jagung sama, berharap agar pemerintah kalau memang mau ketahanan pangan ini benar-benar berjalan, baik itu padi jagung, mohon kiranya pendampingan yang ketat sehingga kami petani bisa panen dengan maksimal. Terkait dengan infrastruktur jalan peladangan, namanya jalan usaha tani, berharap karena jalan usaha tani ini termasuk program penanggulangan kemiskinan. Mengapa? Manakala jalan di ladang ini sulit, otomatis daya angkut yang tadinya harusnya bisa 5 ton, kemampuan cuma 3 ton. Harapan besar ini butuh rabat Pak di perjalanan kami bahwa Pancor apa aja namanya itu, Pancor belum ditanjakan atau nih kalau apa sekarang rapat lah rapat betul itu kurang lebih karena mengingat seperti beliau Mas Edi juga paham letak di wilayah kita ini alhamdulillah diberikan banyak rawa Pak Bu. Jadi duit biro-bironya kurang kali kurang. Jadi banyak tanjakan yang memang butuh sekali rapat betul. Mengingat kita orderlah, ada yang jadi orderlah cuma tetap tidak mampu kanyut dan memang tidak bisa tertanam maksimal.
Harapan besar jalan usaha tani ini menjadi perhatian kita semua. Mohon kiranya Bapak anggota Dewan, kalau nanti butuh profil baik dari anggaran-anggaran yang ada dan juga struktur wilayah kami, ini mohon kiranya dipahami. Ini secara umum terkait dengan kesehatan. Harapan besar masyarakat kami ini jujur saja dengan luas lahan sedikit, otomatis kemampuan untuk pengobatan kan butuh biaya. Banyak keluarga miskin yang BPJS-nya banyak yang mati. Mohon kiranya BPJS ini kita membangun dari semua lini, sehingganya sapi bisa ketahan, ladang bisa ketahan, pekarangan bisa ketahan, manakala pengobatan ini BPJS ini bisa diaktifkan. Kalaupun yang mandiri alhamdulillah banyak Pak, cuman rata-rata mengingat ekonomi banyak yang mati yang sosial, sehingga mau nggak mau dia buat mandiri. Setelah buat mandiri, berjalannya waktu angsuran tidak terbayarkan. Jadi kita sangat maklum adanya, berharap agar BPJS ini bisa diberdayakan dan bisa diaktifkan kembali. Teknisnya manut, kami selaku aparatur kampung siap caranya kepiye rumusnya bagaimana agar masyarakat kami ini selalu sehat dan berobat dengan mudah dan bisa sehat, karena kesehatan ini bagi kami tetap sangat-sangat penting. Terkait dengan yang lain, pendidikan dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa tercover dengan semuanya, mengingat ini kawan saudara banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Harapan besar, mari kita terus semua sing-singkan tangan baju kita demi kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Perbedaan itu pasti, cuma jangan dijadikan masalah, tapi kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Nama saya Bapak Pujo Hadiono dari Dusun 4, atas mewakili yaitu khususnya masyarakat Dusun 4 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama yaitu lingkungan masyarakat Dusun 4. Kami memohon sekedar jalan, yaitu masyarakat Dusun 1 sampai Dusun 6 sampai Dusun 7 sudah dikatakan sama Bapak Dedi tadi bahwasanya yaitu adalah jalan, yaitu aspal. Memang benar Pak, adalah jalan lingkungan masyarakat Dusun 1 sampai Dusun 7 ini kebanyakan masih tanah, ada aspal paling jauh 80 meter letaknya di Dusun 5 dan 6. Lain-lainnya kayaknya belum berbahagia. Ini sesuatu ada kemehnya Pak, bahasa Jawanya. Dusun 1 sampai Dusun 4 aja belum ada aspalnya, yang ada aspalnya Dusun 3 sampai Dusun 5 dan 6. Dusun 4 aja mau berjalannya cuma sebelah berbarengan sama Dusun 5 dan 6. Kami memohon yang belum berbahagia ini Allah dibagi. Yang kedua, ini saya memohon yaitu sudah disampaikan oleh kawan saya tadi dari jalur ordelah lapangan. Kami memohon juga yaitu marilah kita ini semua diperhatikan Bapak Dewan, disampaikan alasannya bahwasanya ordelah lapangan sampai jembatan ini kalau hujan besar jembatannya tidak mampu, akhirnya air keluar. Yang kedua, yang ketiga sudah disampaikan kepada kawan saya tadi bahwasanya tanaman pokok di sumber Katon adalah singkong. Yang kami tanyakan dan kami mohon masyarakat minimal bukannya di sumber Katon, seluruh kecamatan seperti Surabaya itu kebanyakan menanam singkong. Ada kendala, tanaman singkong ada Thailand, Cina dan lain-lain. Harga tidak stabil. Kami akan mewakilinya. Harga atau penjualan singkong ini Pak. Singkong seandainya saya jual ke pabrik singkong Thailand ditolak. Kita jual ke lapak diterima. Kalau lapak dijual ke pabrik diterima, apa bedanya? Ini permintaan
yang kita sampaikan kepada Bapak Dewan dan Ibu Dewan. Apa bedanya pabrik kelapa terus kelapa ke pabrik diterima, petani ke pabrik ditolak. Petani kelapa diterima, terus kelapa ke pabrik diterima. Inilah masyarakat yang banyak dulu. Keluarnya masyarakat seperti itulah. Itulah yang kita sampaikan, ada kurang lebihnya, ada kasar kata-kata dari saya. Memangnya seperti itu, memohon. Alur Rowo Pak, jadi yang jelas Pak Kawin Pak, kami kalau Pak Kawin, paling sampai dusun 3A. Jadi masalah talun itu kalau sebut itu dipikir deh Pak. Jadi SK2 ini banyak rowo, di belakang banyak rowo, tapi jalan yang di rawa itu banyak rusak karena talunnya tidak ada kalau musim hujan. Jadi saya memohon itu dibantu dari kabupaten ke provinsi. Kalau mungkin dana itu mungkin kita mencukupi, mungkin itu bisa direalisasi dengan kabupaten ke provinsi. Kemudian tadi sudah diusulkan Pak Lurah jalan jurusan ke SMP itu tadi saya mau diusulkan juga tapi sudah diusulkan Pak Lurah. Tapi saya mohon talun yang di rawa-rawa ini tolong dibantu Pak Kabut Superkantor. Itu aja yang saya usulkan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini Gabriel Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi dari Bapak Suroto tadi Pak, karena kebiasaan masyarakat di Lampung Tengah khususnya SK2 ini itu menanam singkong Pak. Kalau kita mendengar penetapan harga singkong yang ditetapkan oleh pemerintah itu 1.350 dengan potongan 15% itu katanya. Tapi dalam kenyataannya Pak, masyarakat ini malah sulit Pak untuk menjual singkong itu. Tapi potongan yang saya dengar dari keluar masyarakat itu, ini mohon maaf Pak, saya belum punya singkong yang untuk dijual Pak. Tapi saya mengakui dari masyarakat keluar itu, potongan itu bisa 28 sampai 30 Pak. Nah, bisa 32 lebih kan. Nah ini mohon dari yang terkait tolonglah masyarakat kita ini Pak. Dengan pada umumnya masyarakat di sini kan petani singkong Pak. Jadi singkong yang dulunya bervariasi Pak. Ada singkong yang namanya singkong Cina, tela merah dan sebagainya itu nggak masuk lagi Pak di pabrik. Jadi pabrik itu nampaknya menerima singkong yang ditentukan Pak. Jadi harapan kami kepada pihak terkait, jadi tolong masyarakat kecil seperti kami ini Pak untuk harga singkong dan potongannya. Demikian Pak usulan kami. Dan yang sekali lagi Pak, di dusun kami itu ada jalan onderlava dari arah lapangan di dusun 5 itu. Itu mohon diperhatikan Pak, jalannya udah berlubang Pak. Kasihan karena lapangan ini kan untuk publik kita Pak sebagai masyarakat. Jadi harapan kami untuk jalan yang dari dusun 5 ke arah lapangan itu bisa dikolmik Pak nantinya. Demikian Pak usulan kami, terima kasih, selamat siang. Jagung serta infrastruktur untuk mengeluarkan hasil panen dan kesehatan yaitu BPJS yang sumbernya PBI penerima bantuan iuran. Yang kedua Bapak Markoswono yaitu masalah pupuk juga Pak. Nah, pupuk saya kuis rame terus akeh aman gitu ya. Yang ketiga Pak Priyono dusun 5 Pak Pri. Oh ya, aku Pak nomor 4 sampean Pak. Harga singkong
sama dengan Pak Bejo tadi, harga singkong juga. Kalau jual kelapa di toko, kelapa ke pabrik, lek petani nang pabrik langsung gak iso. Nanti dibantu disampaikan oleh Pak Duta Desa Nabiri, memang wis untuk meregen ngajak nertibke lapak-lapak singkong Pak yang gak berizin. Yang keempat Pak Sarino, jalan Pak yo, jalan dusun 3 sampai dusun 6 itu blok. Nanti peladangan untuk melakukan hasil panen antara SK3 dan SK2, serikatur dan superkaton. Baik Pak, nanti disampaikan, tapi awal saya sampaikan karena saat ini juga masih proses, Pak Camat juga. Sebenarnya di sini Bapak-bapak sekalian, saya mengajak diskusi supaya pusing kami di sini, Bapak turut serta pusing juga, ya kan? Jadi kita diskusi membicarakan tentang kemauan Pak Suroto, Pak Parto, Pak Supriyono, Pak Sarino, Pak Bejo, itu luar biasa keinginannya. Ingin sekali kalau seandainya hari ini pun saya bisa mempunyai kebijakan dan uang kabupaten itu banyak, sudah pasti kita akan berikan. Tapi tidak mungkin tidak ada kami tidak berikan kalau uang itu tidak ada. Cuman hari ini ayo kita diskusi. Sekarang ini kita kena Impres nomor 1 2025. Apa coba yang harus kita lawan? Masa kita melawan instruksi Presiden? Oke, sekarang ini kita menyalahi tentang instruksi Presiden, efisiensi yang telah memotongkan anggaran-anggaran yang ada. Sekarang akan dijawab pun juga oleh Bapak-bapak sekalian. Aku rarti emboh sengkarap saya, yang saya mau adalah bibit, jut, hotmik, dan pembangunan yang ada di daerah. Begitu kan Pak? Nah sekarang berani nggak kita nyalahin yang di depan sana itu? Impres Presiden juga jalan dari Kota Gajah sampai dengan di depan ke rumah, di depan Bapak, di depan apa? Balai desa kita ini. Nggak berani kan? Nah jadi kita ikutkan saja apa kata perintah pusat. Yang jelas hari ini mari kita berpikir bagaimana cara membedah dengan senior-senior saya yang ada di sini untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah dengan sama-sama diskusi untuk hal yang baik. Tapi hari ini saya siap dimarah. Kenapa siap dimarah? Efisiensi di kantor kita pun untuk perjalanan kunker aja sudah dipapas. Begitu ya Om Kade ya. Nah, terus untuk yang lain-lain pun juga sudah dipapas, bukan hanya kantor kami. Jadi kami mau bicarakan tentang apa yang dibangun, apa yang menjadi program-program 5% tadi, kami hanya menampung. Tapi tidak janji semoga tsunami ini akan selesai tersendirinya. Kami serap, kami akan bawa di sekretariat DPR Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi apa yang masyarakat mau. Cuman itu yang saya hanya bisa memberi paparan kepada bapak-bapak sekalian. Saya siap dimarah, tapi ayo kita pusing sama-sama. Tapi ingat, kita kena Impres nomor 1 2025, efisiensi anggaran. Hanya itu yang saya sampaikan bapak-bapak. Mohon maaf kalau pembicaraan saya sangat singkat dan sangat tidak sopan, tapi saya tidak mau mengatakan janji, karena janji adalah utang yang harus saya tepati. Dan hari ini pun pemerintah daerah saya belum paham mau membangun apa dan seperti apa. Kita tunggu aja kedatangan bupati kita dari Magelang. Kita akan membawa aspirasi ini ke depan pintu, ke depan meja beliau, supaya semuanya terrealisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini Bapak-bapak sekalian, saya mengajak diskusi supaya pusing kami di sini, Bapak turut serta pusing juga, ya kan? Jadi kita diskusi membicarakan tentang kemauan Pak Suroto, Pak Parto, Pak Supriyono, Pak Sarino, Pak Bejo, itu luar biasa keinginannya.
ingin sekali kalau seandainya hari ini pun saya bisa mempunyai kebijakan dan uang kabupaten itu banyak, sudah pasti kita akan berikan. Tapi tidak mungkin tidak ada kami tidak berikan kalau uang itu tidak ada. Cuman hari ini ayo kita diskusi. Sekarang ini kita kena Impres nomor 1 2025. Apa coba yang harus kita lawan? Masa kita melawan instruksi Presiden? Oke, sekarang ini kita menyalahi tentang instruksi Presiden, efisiensi yang telah memotongkan anggaran-anggaran yang ada. Sekarang akan dijawab pun juga oleh bapak-bapak sekalian. Aku rareti emboh yang karep saya, yang saya mau ini adalah bibit, jut, hotmik, dan pembangunan yang ada di daerah. Begitu kan Pak? Nah sekarang berani nggak kita jalahin yang di depan sana itu? Impres Presiden juga jalan dari Kota Gajah sampai dengan di depan ke rumah, di depan bapak, di depan apa? Balai desa kita ini, nggak berani kan? Nah, jadi kita ikutkan saja apa kata perintah pusat. Yang jelas hari ini mari kita berpikir bagaimana cara membedah dengan senior-senior saya yang ada di sini untuk melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah pusat maupun daerah dengan sama-sama diskusi untuk hal yang baik. Tapi hari ini saya siap dimarah. Kenapa siap dimarah? Efisiensi di kantor kita pun untuk perjalanan kunker aja sudah dipapas, begitu ya Om Kade ya. Nah, terus untuk yang lain-lain pun juga sudah dipapas, bukan hanya kantor kami. Jadi kami mau bicarakan tentang apa yang dibangun, apa yang menjadi program-program 5% tadi, kami hanya menampung, tapi tidak janji. Semoga tsunami ini akan selesai tersendirinya. Kami serap, kami akan bawa di sekretariat DPR Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kami bisa mengatasi apa yang masyarakat mau. Cuman itu yang saya hanya bisa memberi paparan kepada bapak-bapak sekalian. Saya siap dimarah, tapi ayo kita pusing sama-sama. Tapi ingat, kita kena Impres nomor 1 2025, efisiensi anggaran. Hanya itu yang saya sampaikan bapak-bapak. Mohon maaf kalau pembicaraan saya sangat singkat dan sangat tidak sopan, tapi saya juga mau mengatakan janji, karena janji adalah utang yang harus saya tepati. Dan hari ini pun pemerintah daerah saya belum paham mau membangun apa dan seperti apa. Kita tunggu aja kedatangan bupati kita dari Magelang. Kita akan membawa aspirasi ini ke depan pintu, ke depan meja beliau, supaya semuanya terrealisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sedikit menjelaskan tentang BPJS. Kebetulan itu di tupoksi saya di Komisi 4. Ceritanya pun podo kenal kulo dereng. Kulo Ibu Mary Adriani, rumah saya di Bandar Mataram. Ini besok kita kampanye nih, awas ora milih aku, kan ngoten nggih? Bapak Ibu semuanya, untuk BPJS, karena memang untuk 2025 ini anggaran APBN kita ada efisiensi, tadi pun jelas dari Pak Kadek tadi kan udah bilang, dari Pak Prabowo mengurangi efisiensi sampai ke kabupaten, yang acara jalan, acara hibah, acara apa semuanya dihapus, dipangkas semuanya. Termasuk di Kementerian Kesehatan itu pun ada efisiensi anggaran. Karena ada efisiensi anggaran, otomatis berdampak dengan subsidi PBI, BPJS, nggih betul? Nggih. Tadi anggarannya dilehkan, tadi mpun ngertos nggih kemana? Mpun toh? Ke makan gizi gratis, gizi gratis untuk anak-anak kita juga, ya toh Pak ya. Nah, tapi kita juga berdampak, ya PBI itu tadi. Nah, untuk Lampung Tengah kemarin kami sudah kirim dengan BPJS. Kita mendapatkan pemotongan kota untuk 2025 dari APBN dari pusat
nggih, dari 1.162.000 masyarakat yang mendapatkan fasilitas PBI di Lampung Tengah niki, nggih. Kata mboten Ibu? Kata, tapi jiwane kita kan 1.400. Jadi niku namung pinten persen, nggih mboten? Nah, dari 162 jiwa yang mendapatkan PBI, itu pemotongan dari APBN untuk 2025 ini sebesar 25.000 jiwa. Niku langsung nyep, boten dibayar malih, otomatis gede jenengan ora urip kan ngoten toh? Yang kemarin jenengan dapat PBI gratis ujuk-ujuk Bu, ini pulang ke puskesmas kok nggak iso meneh? Ya karena memang sudah tidak dibayar. Ngoten nggih, karena kita memang ada pemotongan dari APBN sebesar 25.000. Dan ada lagi pemotongan kota dari provinsi, Pak. Nggih. Jadi PBI itu enten sing bayari dari pusat namanya APBN, ada yang dari provinsi, nggih, ada yang dari APBD kita sendiri Lampung Tengah, nggih. Gadah semuanya niku. Jadi penenan aku semene bae bayarku Lampung Tengah, provinsi aku yo Lampung Tengah tak bayari semeten. Untuk provinsi kita pemotongan kota untuk 2025 ini sebesar 13.000, Pak. Otomatis kemarin yang kader jenengan dapat fasilitas PBI otomatis saiki boten. Tapi untuk APBD Bapak-bapak semuanya, karena sekarang ada peraturan baru bahwa pajak rokok sekarang langsung ditransfer ke BPJS, sekarang langsung ditransfer ke BPJS, jadi otomatis untuk APBD kita nambah kuota untuk PBI kita, nambah kuota sekitar 29.000 di tahun 2025 ini. Sebenarnya nggih kok ngoten nggih. Nggih mboten. Tapi bukan otomatis terus ngene jenengan sing kemarin kita sudah mati terus langsung diurepke karena niki yang tambahan mboten. Nggih Pak. Karena kita perlu data baru, nggih. Kita ada verifikasi baru, pendataan baru, harus validasi lagi ke bawah. Bener orang itu membutuhkan, bener orang itu uangnya melarat. Karena syarat mendapatkan PBI itu harus menjadi masyarakat yang tidak mampu. Nek jenengan sugih mboten pareng nggih, bayar mawon mboten napa. Nggih bener? Ya. Jadi ada verifikasi ulang ke bawah. Kemarin harusnya bulan Februari akhir ini kita sudah mendapatkan data baru yang 29.000 niku Pak. Jadi untuk operator kampung nanti pasti ada verifikasi itu baru dari Dinas Sosial, dan semoga saja untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan akan kita aktifkan lagi. Ngoten nggih Pak nggih? Nah untuk sekarang ini seandainya seperti kayak Pak Kadek tadi bilang memang urgent Bu, iki dipateni rapotine dhek lagi ada sedang treatment di rumah sakit Bu, lagi ujuk-ujuk BPJS-nya nggak indo. Iki kepiye Bu? Nggih langsung ke Dinas Sosial yang ada di kampung, nggih, minta rekomendasi ke Dinas Sosial yang ada di kabupaten, itu nanti langsung bisa dihidupkan lagi. Khususnya yang memang sangat membutuhkan, nggih Pak. Nggih, jadi pun agak jelas nggih. Nggih, untuk BPJS gratis itu tadi. Nah, sedikit karena ini semuanya adalah paung nggih, tokoh-tokoh masyarakat, saya menghimbau jenengan semuanya Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu. Jadi untuk masyarakat tonggone jenengan, nggih, tonggo anak nopo sing memang sangat membutuhkan, ya, ini kesempatannya jenengan untuk operator kampung, tolong dibuka kerannya, dimasukin data DTKS, ya, agar mereka mendapatkan pemanfaatan PBI yang kita tambah di APBD Lampung Tengah ini. Ngoten nggih Pak nggih? Agar apa orang meri mau ya, kudu meri aku lho, nggih. Nek meri kali
Oke, jadi saya minta Bapak Ibu semuanya untuk tetangga kita yang sangat membutuhkan dan memang dia tidak punya tapi dia sedang treatment di rumah sakit, tolong dibuatkan, Pak Lurah, tolong jenengan masyarakat jenengan, tolong dibuka itunya datanya ya, dimasukin operatornya langsung kontak dinas kesehatan dan dinas sosial biar mereka semuanya mendapatkan. Artinya apa? Artinya pajak dari rokok itu tadi bermanfaat untuk masyarakat kita yang benar-benar tidak mampu, Pak. Benar. Kan jenengan ini ngerokok sedadak. Toh? Jadi jenengan lagi ngerokok niku wae. Manfaat aku tuku rokok lho sedina 20.000. Ora ngertine dijupuk pajake titik tinggo bayar BPJS-mu. Kan ngoten ya, betul. Ya, jadi pergunakan untuk masyarakat tetangga-tetangga kita semuanya. Begitu Pak Lurah semuanya nggih. Semoga tahun besok tidak ada lagi efisiensi. Betul Pak. Ya, jadi infrastruktur dan lain sebagainya akan normal lagi, malah mungkin akan lebih bagus lagi. Matur sembah nuwun, saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampung dan terkhusus masyarakat yang ada di kampung kantor, dan semoga rezekinya selalu ditambah, utangnya cepat lunas, bapaknya bisa nikah lagi. Dari izin menambahkan, sebelumnya tadi saya datang terlambat, saya mohon maaf karena tadi harus mengurusi warga dulu yang kecelakaan, jadi harus ke Polres dulu. Sedikit saya menambahi, pertama terkait masalah dari Muhammadiyah. Jadi perlu disampaikan Bapak Ibu semuanya, kewajiban kita adalah 2,5%. Tapi kalau kami bukan 2,5%. Dari iuran rutin aja, kami bulan di angka 19-22%. Jadi pajak kami setiap tahun yang harus kami sumbangkan itu di angka 98 juta sampai 110 juta. Itu dari kami. Itu yang murni langsung dipotong dari gaji pertama. Yang kedua, kalau tadi disampaikan masalah mobil, mungkin di sini juga punya Pak, teman-teman yang punya ambulan. Jadi kalau tadi disampaikan ada inovasi dari pemuda Muhammadiyah dan teman-teman, dan kami juga pasti gak mau kalah Bapak. Saya sendiri juga sudah ada 1 mobil ambulan dan mobil organisasi juga 1, dan biayanya itu semuanya biaya pribadi. Belum lagi kalau Pak BPJS mati, minta diaktifin sekarang harus bayar denda, Pak kami gak mampu, ya tetap kami lah. Nah, cuma yang terjadi kendala itu kan Pak, anggota kabupaten, provinsi, RI penghasilannya semakin tinggi jabatan, semakin tinggi penghasilan. Tapi yang semakin berinteraksi ketat dengan masyarakat, yang tahu apa-apa bentuknya pokoknya salahnya anggota dewan, itu yang kabupaten. Itu. Jadi terkait masalah itu cukuplah diberesin sama Pak Dedi. Sementara di rumah, kalau misalnya izin teman-teman anggota dari Dapil 2, seandainya kami perwakilan khusus dari Komisi 2 ingin berkunjung, boleh nggak sekarang ini? Oh gitu. Oke, gak apa-apa. Nanti sekaligus kita lihat alatnya juga. Tapi kalau sekalian, kalau Anda misal contoh ininya, hasil produknya, sekalian Bu, dijalankan barangnya KWT dibeli sama anggota dewan. Biasanya bayarnya 3 kali lipat Bu, biasanya. Itu nanti izin ya teman-teman, kalau misal mau ikut, ya apa-apa. Tapi kami izin dari Komisi 2 nanti ke KWT sekaligus pemberdayaan dan perlindungan. Terus ini ada satu lagi. Nah, jadi langsung saja
mukadimah sama kawan-kawan yang terdahulu. Jadi teman-teman anggota dewan, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Ramil atau yang mewakili tokoh masyarakat dan hadirin sekalian yang saya hormati, memang susah kalau kita bicara masalah pembangunan, kesejahteraan untuk masyarakat. Kenapa? Karena ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, di sini ini pemerintah ini memandatariskan ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Maka dari itu mohon dipahami terlebih dahulu, ya, mohon dipahami sehingga kami yang duduk di depan ini gak jadi bulan-bulanan terus. Milih dewan gak enek manfaate, milih dewan gak enek gunane. Sapa wae sing dadi yo ngene wae, aku panggah tani, aku panggah ngojek, aku panggah buruh, aku panggah muli nang pabrik, kan gitu. Bener gak? Nah, akhirnya masyarakat ini apatis untuk berbicara masalah pemerintahan. Akan tetapi sangat egois saat bicara kesejahteraan. Gitu. Nah, di sini saya ingin jelaskan dulu supaya nanti apa yang dikatakan Pak Riki ini tadi singkat padat, mungkin ada yang belum memahami secara mendalam. Jadi saya cerita secara sedikit, Pak. Jadi semenjak reformasi itu ada yang namanya Undang-Undang nomor 24 tahun 1999. Itu yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang ya nanti pasti ingat saya. Dadak lupa, itu grogi kalau bicara sama masyarakat SK2 ini, gitu. Nah, lalu undang-undang tersebut diubah menjadi atau diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 99 tahun 2024, judulnya sama, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Ini merupakan evaluasi karena di era reformasi itu pembuatan undang-undang ini terkesan terburu-buru. Nah, ini yang biasa kita sebut atau masyarakat ketahui ini adalah Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, disinilah mulai dibagi kewenangan-kewenangan Ibu Bapak sekalian. Di situ ada kewenangan pemerintah pusat, ada kewenangan pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah kabupaten kota selaku pemerintah otonomi daerah. Dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu judulnya masih sama, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, gitu. Nah, akan tetapi di sini ini yang membedakan, ini mengeluarkan desa di Undang-Undang 32 itu desa masuk di undang-undang tersebut. Dengan perubahan Undang-Undang 32 menjadi Undang-Undang 23, ini desa dikeluarkan, Ibu Bapak. Awalnya itu diatur melalui peraturan pemerintah tentang desa. Di tahun 2014 ini dikeluarkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, disinilah mulai ADD muncul. Kenapa? Desa diberi kewenangan yang sangat-sangat besar sekali. Gitu. Apabila tadi ada yang berbicara dari dulu jalan tanah dan lain sebagainya, kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu. Ini aset desa, kabupaten, provinsi atau pusat?
Kalau itu aset desa, itu adalah kewenangan dari pemerintah desa. Mungkin ada 1-2 dusun yang enggak ini. Pertanyaannya, dia sing dusun nemiki milih Pak Dede orang. Hah? Milih Pak Dede orang, makanya orang dibangun. Karena Pak Dede ini jabatan politik loh, walaupun bukan diangkat dari partai politik. Saat dia nyalon, dia mengeluarkan janji-janji kepada masyarakat. Nek aku menang jalan iki tak bangun, nek aku menang jalan iki tak iki, nek aku menang iki tak siring. Kan seperti itu. Nah, karena keterbatasan anggaran, akhirnya Pak Dede ini mengutamakan ya janji-janjinya. Dusun 1 menang ya tak bangun dhisik, dusun iki menang ya tak dhisik. Kenapa? Janji politik Pak Dede. Seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Dedi ya, bahwa setelah jadi kita milik masyarakat. Kami milik Lampung Tengah, Pak Dede milik SK2. Tapi Pak Dede kan manusia biasa juga yang harus menepati janjinya. Betul Pak Dede, begitu ya. Tapi nek duitnya cukup, ADD kuwi cukup, saya yakin semua akan dibangun. Karena itu proyek ya Pak Dede ya. Nek gak enak pembangunan gak entuk lurah, apa gak entuk duit lurah ya. Jadi bukan keinginan Pak Dede gak bangun dusun-dusun yang beliau kalah. Duitnya sing raw. Itu. Nah, setelah tahu kewenangan, dalam reses ini apakah ya percuma reses kalau aspirasi saya itu dusun-dusun yang beliau kalah, duitnya sing raw. Itu. Nah, setelah tahu kewenangan, dalam reses ini apakah ya percuma reses kalau aspirasi saya itu bukan kewenangan kabupaten. Bukan. Kami punya DPR provinsi, kami punya DPR pusat. Kalau itu merupakan kewenangan provinsi, akan kami sampaikan dan perjuangkan melalui anggota DPR provinsi. Apabila itu kewenangan pusat, kami akan sampaikan itu dan perjuangan melalui anggota Dewan Republik Indonesia. Jadi aspirasi ini semua boleh dituangkan. Seperti tadi dikatakan, di pusat ada yang namanya jalan lingkungan, di provinsi ada yang namanya jalan lingkungan, kabupaten Raono. Maka dari itu, nanti secara detail bisa kami perjuangkan melalui anggota dewan kami yang ada di provinsi untuk memperjuangkan jalan lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, oh ini bukan kewenangan kabupaten, gak ada harapan. Jalan usaha tani, ini perlu lagi diketahui bahwa kalau dari kabupaten kebetulan tahun ini gak ada program itu. Itu lebarnya hanya 1,5 meter, panjang bebas. Nah, piye nek diambak nih, SK3 pernah itu. Piye nek diambak nih, dikurangi dawane, tetap nggak boleh. Tapi kalau jalan usaha tani jut dari provinsi itu lebih lebar. Itu, makanya perlu disampaikan juga nanti ya. Jalan usaha tani yang disampaikan tadi ini lebar ruas jalannya berapa meter, seperti itu. Dan lalu untuk ibu bapak sekalian, ya apa yang dikatakan Pak Riki tadi betul adanya. Mungkin efisiensi Pak. Kita sekarang seluruh Indonesia ini wajib efisiensi. Setelah diefisiensi, dak kita banyak yang hilang atau minimal dipotong. Untuk APBD Lampung Tengah, di efisiensi itu 52 miliar. Dari mana anggaran tersebut efisiensinya? Yaitu dari perjalanan dinas, dari sosialisasi, dari belanja pegawai di luar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil.
Itu harus dapat 52 miliar. Uangnya kemana? 52 miliar itu. Kalau kita sebut 52 miliar itu, kalau kita bicara hot mix, itu sudah 50 km kita sudah hilang hot mix tersebut. Makanya harapan saya di season kedua nanti, aspirasi yang sangat-sangat memungkinkan sekali, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena pendidikan dan kesehatan tidak boleh diefisiensi kecuali acara-acara seremonial dan belanja pegawai non gaji PNS dan tunjangannya. Kalau ada pertanyaan, 52 miliar itu apa? Apakah untuk nutup utang negara kita? Tidak. Sama pemerintah pusat itu nanti akan dikembalikan lagi ke Lampung Tengah berupa program makan bergizi gratis MBG, dan itu pun nanti pemerintah daerah masih menyiapkan lagi dari APBD sarana dan prasarananya, dapur umum kah, ininya kah, jual hasil produk ubi dan lain sebagainya, ditawar marah mereka. Mereka yang tanam, mereka yang menentukan harga. Apa di sini nggak bisa? Bisa. Nanduro singkong sing apik, yang kader artinya banyak, jangka cabutnya betul-betul sudah waktu dicabut, Bapak datang Pak ke pabrik. Saya punya singkong ini, gue contoh si Joy. Berani berapa sekilo ini? Ngunur. Karena apa? Ini sudah banyak dilakukan oleh petani-petani kita, Pak. Duit singkong sehektar, api dibawa ke pabrik, berani berapa ini? Kan ngunur? Bener nggak? Tapi Ibu Bapak sekalian, apa dikatakan Dedi tadi, emang kami ini mau mulai intens berbicara masalah lapak. Jadi lapak-lapak itu ini berawal dari salah satu pabrik tapioka. Sebelum kita ribut-ribut ini, pabrik itu nggak terima singkong dari masyarakat. Bahkan kalau mereka masih tidak mau terima singkong dari masyarakat, ini akan kami rekomendasikan untuk Pak. Tapi mencabut atau tidak memperpanjang izin-izin yang menjadi kewenangan Lampung Tengah. Misalnya sumur bor tutup, jangan perpanjang izinnya, ya. Terus apa nenek tutup, dengan dia nggak punya air kan tutup dengan sendirinya, bukan kami yang tutup. Sepakat nggak itu? Terus ini Lampung Tengah lagi merancang perda, Pak, ya. Batasan muatan angkutan jalan raya, atau dulu yang kami sudah ajukan perda portal, ini ditolak. Sekarang kami ajukan lagi dengan judul yang berbeda. Maksudnya apa, Ibu Bapak sekalian? Ini untuk melindungi infrastruktur kita, ya, dan mencegah singkong-singkong luar masuk ke Seputih Surabaya. Mudah-mudahan ini bisa goal. Jalan-jalan, kalau di portal, Pak, singkong kok joboki nek gak nggo tronton dia rugi, Pak. Nek nggo kol diesel rugi, gawa kok Kota Bumi kok Palembang rene iki rugi kok mesuji. Bener gak? Dia harus busu tronton. Nek dhewe portal kan nganggo kol diesel. Rugi angkut dia, Pak. Terus gak mlebu rene. Biarlah kita yang nanam singkong, mereka suruh tanam padi, Pak. Kebutuhan sagu biar dari Seputih Surabaya, kita kebutuhan beras dari Mesir. Nah, adil kan? Benar nggak? Nah, mungkin yang lain-lain sama lah pada intinya, ya. Mungkin yang belum merasa terjawab, silakan. Apa itu tadi? BPJS. Sosial itu banyak yang mati, Pak. Ya, BPJS, Ibu Bapak sekalian, repot kita bicara BPJS karena kewenangan pusat juga. Dan waktu dicabut, Ibu Bapak, ini saat BPJS 6 bulan ini tidak pernah dipakai. Ini dicabut tanpa konfirmasi. Kenapa ini dicabut? Karena kita udah semi-semi apa ya, negara kita kapitalis. Jadi kita kanibal. Antar dinas, antar kementerian, antar lembaga ini saling cari untung. Itu. BPJS ini punya negara.
tapi terpisah dari APBN, dari kelembagaan. Jadi pemerintah ini dipakai nggak dipakai BPJS tersebut itu tetap bayar Bapak. BPJS itu tetap dibayar oleh pemerintah, walaupun BPJS itu punya pemerintah, gitu. Makanya di saat 6 bulan nggak dipakai, itu dicabut tanpa konfirmasi, itu akan dialihkan. Maka dari itu yang punya BPJS PBI ini atau BPJS gratis ini secara berkala bok neng puskesmas. Mumet ramumet, pilek rapilek neng puskes ngomong wae mumet diperiksa padahal mumet nggak duit kayak obat kok mah buangan rokok. Sing penting BPJS mu ora dicabut, ya kan? Tapi untuk yang darurat Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan Ibu pengisi ini, Ibu ini, Bu Mary, Ibu Yuliana, Ibu Sapa Okta, ini bisa mengupayakan kita punya yang namanya dinas sosial, tapi yang betul-betul darurat, karena ribet tenang. Tur ojo nek wis arep mati, arep meregang nyawa baru ngomong. Karena ini kan proses Ibu Bapak sekalian. Gak iso tak sak-dek-saknya. Kan seperti itu. Apalagi? Nah nanti yang lain-lain biar disampaikan kawan-kawan ya, yang belum mendapatkan jawaban, nanti biar kawan-kawan yang ini. Atau yang nanti ya, yang pertanyaan belum terjawab, silakan Pak yang ini kayak tadi yang BPJS. Ya. Baik. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih.